Selamat siang, saya Agustinus Nicola Saputra ingin mempresentasikan materi tentang penyusunan anggaran piutang. Penyusunan anggaran piutang. Anggaran piutang adalah anggaran yang merencanakan secara terperinci tentang jumlah piutang perusahaan akibat penjualan secara kredit disertai dengan perubahan-perubahan pertambahan piutang, piutang tagih, dan sisa piutang dari waktu ke waktu selama periode yang akan datang. Jenis-jenis piutang. Satu, piutang wesel atau not receivable. Dan piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. Piutang wesel dan piutang surat berharga dapat terjadi karena menjual barang secara kredit atau memberikan pinjaman dalam bentuk uang. Piutang uang muka dapat terjadi sebagai uang muka beli barang atau uang muka kerja, seperti pasang iklan atau membuat baliho. Piutang usaha atau accounts receivable adalah piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang atau jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Piutang usaha berbeda dengan piutang dagang. Piutang usaha meliputi piutang dagang, sedangkan piutang dagang hanya terdapat pada perusahaan dagang yang menjual barang dagangan secara kredit. Manfaat anggaran piutang. Atau menggunakan sebagai dasar yang sehat untuk memantau posisi kas secara terus-menerus. Yang kedua, menggunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pinjaman jangka pendek ataupun jangka panjang, atau dengan tambahan modal sendiri untuk menutupi defisit kas. Dicari sumber dana yang paling menguntungkan. Ketiga, menggunakan sebagai dasar kebijakan pemberian kredit dengan anggaran kas dapat diketahui kemampuan perusahaan mengangsur atau membayar kredit. Keempat, menggunakan dalam menentukan kemampuan perusahaan membayar dividen kepada pemegang saham. 5. Menggunakan dalam meningkatkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. 6. Menggunakan dalam memperkuat posisi dalam penawaran. Faktor yang mempengaruhi piutang. Faktor yang pertama yaitu volume barang yang dijual secara kredit. Volume barang yang dijual secara kredit lebih besar daripada tunai dapat semakin memperbesar anggaran dalam piutang usaha dan sebaliknya. Contoh, sebulan dijual barang 100.000 dengan syarat 10% bayar tunai dan 90% dilakukan secara kredit. Dengan demikian, piutang usaha yang tertanam adalah 90% yaitu Rp90.000. Yang kedua, standar kredit. Penentuan standar kredit menentukan besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Semakin longgar standar kredit yang diberikan, maka semakin besar piutang yang tertanam, dan semakin besar risiko kerugian piutang. Standar kredit yang longgar dan ekstrim, misalnya tidak perlu jaminan kredit termasuk jaminan kredit atas barang yang dibeli. Semua orang boleh diberikan fasilitas kredit tanpa batasan umur dan tanpa mempertimbangkan apakah calon debitur berpengalaman atau tidak dalam bekerja. Juga jangka waktu kredit. Jangka waktu kredit mempengaruhi besar kecilnya piutang usaha yang tertanam. Semakin panjang jangka waktu kredit, maka semakin besar piutang usaha yang tertanam, dan sebaliknya. Jangka waktu kredit yang panjang dapat meningkatkan volume barang atau jasa yang dijual. Di samping juga mengakibatkan piutang usaha semakin besar. Contoh, pada jangka waktu yang panjang, barang dijual secara kredit sebesar 100.000 dengan syarat pembayaran 10% diangsur sebulan, 20% diangsur 2 bulan, dan 20% diangsur 3 bulan. 20% diangsur 4 bulan, dan 15% diangsur 5 bulan, dan 15% diangsur 16 bulan. Pemberian potongan. Pemberian potongan harga jual dapat mempengaruhi besar investasi dalam piutang. Pemberian potongan yang besar akan memperkecil piutang usaha yang tertanam sebaliknya. Pemberian potongan yang kecil memperbesar piutang yang tertanam. Pembatasan kredit. Pembatasan kredit yang dimaksud di sini adalah pembatasan kredit dalam arti kuantitatif, yaitu berkenaan dengan batas atau jumlah kredit maksimal yang akan diberikan. Pembatasan kredit juga dapat mempengaruhi besar kecilnya piutang usaha. Semakin tinggi batasan atau platform kredit, maka semakin besar piutang usaha yang tertanam. Dan semakin rendah batasan kredit, maka semakin kecil piutang yang tertanam.
Kebijakan penagihan piutang. Kebijakan penagihan piutang mempengaruhi besar kecilnya piutang yang tertanam. Perusahaan dapat menjalankan kebijakan penagihan piutang secara aktif atau pasif. Kebijakan penagihan piutang secara aktif dapat memperkecil piutang usaha yang tertanam. Sebaliknya, kebijakan penagihan piutang secara pasif dapat memperbesar piutang usaha yang tertanam. Kebijakan penagihan piutang usaha secara aktif memerlukan biaya beban yang besar dibandingkan kebijakan penagihan secara pasif. Biaya yang dikeluarkan dalam kebijakan penagihan piutang secara aktif meliputi biaya perjalanan, biaya telepon, biaya surat menyurat, biaya administrasi piutang, dan lain-lain. Oke, materi dari saya. Terima kasih.